kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fili Claudia Momongan. Saya berasal dari Desa Semensingun Barat, Kabupaten Bolang Mongondo, Kecamatan Pasir Timur. Saya merupakan mahasiswa aktif Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi pendidikan agama Kristen, dan dalam video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia atau HAM, yang diampu oleh dosen Nertovan Rame SOR MPD. Bayangkan jika sebuah negara tanpa aturan yang jelas dan tanpa pedoman untuk mengatur kehidupan bersama, kekacauan pasti akan terjadi, bukan? Itulah mengapa konstitusi hadir sebagai fondasi utama dalam mengatur jalannya pemerintahan dan melindungi hak setiap warganya. Di sisi lain, setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh siapapun. Itulah yang kita kenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Melalui materi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang peran konstitusi sebagai pedoman tertinggi negara dan bagaimana ia menjamin hak asasi manusia sebagai hak paling mendasar yang dimiliki setiap individu. Yuk, kita mulai perjalanan ini untuk memahami lebih jauh arti penting keduanya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa itu konstitusi? Konstitusi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan adalah hukum dasar yang menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi untuk mengatur bagaimana negara bekerja, mulai dari pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, hingga hubungan antar lembaga negara. Nah, di Indonesia, konstitusi utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun ciri-ciri konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, ada tertulis dan tidak tertulis, yaitu konstitusi bisa berupa dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar atau tradisi yang sudah dijalankan sebagai hukum. Dan yang kedua, fleksibel atau kaku, yaitu konstitusi fleksibel mudah untuk diubah, sedangkan yang kaku sulit untuk diamandemenkan. Dan yang ketiga, sebagai hukum tertinggi, yaitu semua aturan di bawahnya harus sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Yang pertama itu sebagai dasar hukum, yaitu semua kebijakan pemerintah dan hukum lainnya harus berlandaskan konstitusi. Dan yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah, yaitu agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berpihak kepada rakyat. Dan yang ketiga, menjamin hak dan kebebasan warga negara, yaitu seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, membentuk struktur negara, yaitu mengatur hubungan antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun isi konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan, yaitu mengandung dasar negara Pancasila dan cita-cita bangsa. Dan yang kedua, pasal-pasal, yaitu mengatur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Dan yang ketiga, penjelasan atau sebelum amandemen, yaitu memberikan pemahaman lebih rinci tentang pasal-pasal. Nah, mengapa konstitusi begitu penting? Konstitusi adalah penjamin stabilitas dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Tanpa konstitusi, negara bisa terjebak dalam kekacauan karena tidak ada aturan yang jelas untuk membatasi kekuasaan atau melindungi hak rakyat. Di dalam pendidikan kewarganegaraan, mempelajari konstitusi berarti memahami kerangka dasar negara kita, sehingga kita bisa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, sekaligus mampu berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Selanjutnya, mari kita membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh siapapun. HAM meliputi kebebasan, keadilan, dan martabat manusia yang dijamin tanpa diskriminasi. Nah, adapun ciri-ciri hak asasi manusia sebagai berikut.
Yang pertama, ada universal, yaitu berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau kebangsaan. Dan yang kedua, permanen, yaitu melekat pada diri manusia sepanjang hidupnya dan tidak bisa dihapuskan. Dan yang ketiga, tidak dapat dibagi, yaitu semua hak saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama, hak untuk hidup, yaitu hak untuk mempertahankan kehidupan seperti perlindungan dari ancaman pembunuhan. Dan yang kedua ada hak kebebasan, yaitu kebebasan untuk berpendapat, beragama, berekspresi. Dan yang ketiga hak berekonomi, yaitu hak untuk memiliki, mengelola, dan menikmati hasil dari kekayaan. Dan yang keempat, hak sosial dan budaya, yaitu hak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan bermasyarakat. Dan hak yang kelima adalah hak politik, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti memilih dan dipilih. Nah, mengapa HAM sangat penting? Alasan yang pertama yaitu menjamin martabat manusia, yaitu HAM memastikan setiap orang dihargai tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, mencegah ketidakadilan, yaitu HAM melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lain. Dan yang ketiga, dan kehidupan bermasyarakat. Dan hak yang kelima adalah hak politik, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti memilih dan dipilih. Nah, mengapa HAM sangat penting? Alasan yang pertama yaitu menjamin martabat manusia, yaitu HAM memastikan setiap orang dihargai tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, mencegah ketidakadilan, yaitu HAM melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lain. Dan yang ketiga, membangun kehidupan bernegara yang demokratis, yaitu dengan menghormati HAM, hubungan antar warga negara menjadi lebih harmonis. Adapun contoh kasus dari pelanggaran HAM sebagai berikut. Yang pertama itu ada diskriminasi, yaitu seorang diperlakukan tidak adil karena agama, ras, atau jenis kelamin. Dan yang kedua itu penyiksaan, yaitu pelanggaran terhadap hak hidup dan hak kebebasan dari kekerasan. Dan yang ketiga pembatasan kebebasan, yaitu misalnya melarang seseorang menyatakan pendapatnya. Dan yang terakhir, apa sih hubungannya konstitusi dan juga HAM? Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi HAM melalui pasal-pasal yang ada. Tanpa adanya konstitusi, HAM sulit untuk ditegakkan. Karena, alasan yang pertama itu, konstitusi memberi dasar hukum untuk melindungi HAM. Dan yang kedua, konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melawan atau melanggar HAM. Dan adapun contoh nyatanya sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan berpendapat dijamin oleh pasal 28E dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, diskriminasi dilarang oleh pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, hak atas kependidikan dijamin oleh pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, memahami konstitusi dan hak asasi manusia atau HAM bukan sekedar kewajiban akademik, tetapi juga fondasi untuk menjadi warga negara yang bijak dan bertanggung jawab. Konstitusi adalah pedoman yang menjaga tatanan kehidupan bernegara, sementara hak asasi manusia atau HAM adalah mengingat bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama dan harus dihormati. Dengan memahami keduanya, kita tidak hanya tahu hak-hak kita, tetapi juga sadar akan kewajiban dan menjaga harmonis dalam masyarakat. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai langkah nyata untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, damai, dan beradab. Karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai hukum dan kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya seputar materi konstitusi dan hak asasi manusia atau HAM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.